Qasornya itu disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya melaksanakan safar dan sudah masuk jarak safar, tapi saya selalu melaksanakan sholat fardu, tidak jamak atau qashar. Apakah saya menyelisihi sunnah dan menghilangkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala? Ustadz, syukran jazakallahu. Salah satu di antara fikih safar itu adalah jamak dan qashar. Jamak dalam arti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dilakukan di waktu yang pertama namanya jamak takdim, kalau dilakukan di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Sedangkan qashar merubah sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi perlu dicermati, jamak itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi orang safar itu nggak mesti jamak. Kalau jamak boleh. Bahkan pendapat yang terkuat wallahu alam, kalau tetap sholat pada waktunya masing-masing itu yang terbaik. Karena hukum asal sholat itu adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat itu dilakukan pada waktu yang ditetapkan masing-masing. Kewajiban orang mukmin pada waktu masing-masing. Itu yang pertama. Yaitu yang pertama. Yang kedua, adapun qashar. Lah yang qashar itu yang disyariatkan. Qashar itu disyariatkan bagi musafir. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad untuk mengqashar. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengqashar. Jadi wajib untuk mengqashar. Lah, dari titik ini saya katakan, antum tadi mengatakan sudah safar dan sudah mencapai jarak safar. Lepas dari masalah itu berarti sudah selesai. Antum musafir. Tapi kemudian nggak jamak. Kalau nggak jamaknya nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Tapi kalau jamak boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak jamak juga nggak ada masalah. Taib. Adapun mengenai masalah qasharnya. Qasharnya itu disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Lah di titik ini, kalau antum tidak mengambil hukum qashar padahal sholat sendirian, dan tidak ada maslahat syar'i yang lain, maka itu malah salah. Itu malah salah. Kecuali kalau ada maslahat syar'i yang lainnya. Gimana gambarannya? Gambarannya demikian. Misalkan orang Gresik safar ke Jogja. Jogja itu rumah mertua di kampung, pedalaman gitu, di rumah di kampung gitu, sama istri. Di sana misalkan 3 hari 4 hari. Di sana 3 hari 4 hari. Sampai di sana selama 3 hari itu kan hukumnya hukum safar. Lah orang sak kampung itu karena antum itu dari Gresik, dari Sedayu, di sini ngajar, di kampung kan dianggap kiai. Itu di kampung itu dianggap kiai. Akhirnya yo selama 3 hari itu kawan kultum, waktunya khutbah Jumat ya waktunya jenengan yang khutbah. Lah tatkala sholat antum jadi imam terus gitu. Antum jadi imam terus. Di titik ini orang-orang kampung itu kalau pas sholat maghrib, sholat isya, sholatnya 2 rakaat, itu akan jadi masalah orang kampung. Jadi selama 3 hari sholatnya 2 rakaat gitu, mereka suruh naikkan sendiri, bingung. Dan untuk diterangkan itu belum mampu karena mereka orang yang sangat desa begitu. Maslahat tatkala itu antum sholat 4 rakaat, tinggalkan rukhsah. Tapi kalau tidak ada maslahat yang semacam itu, maka qasharlah. Qashar. Karena qashar itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qashar itu perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah SAW, qashar itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Qashar itu adalah satu sedekah yang Allah berikan kepada umatnya, yang Allah berikan kepada para hambanya. Maka terimalah. Jadi sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Apalagi kalau sampai ada keyakinan sholat tanpa qashar lebih utama, lah itu malah salah.
itu malah salah. Kalau sampai ada keyakinan bahwasanya sholat tanpa qasar itu lebih utama. Dalam kondisi itu sholat qasar itu lebih utama. Lebih utama pasti kalau itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Qasar lah. Yani apalagi kalau niatnya itu misalkan merasa sholat kok 2 rakaat dan itu malah nggak benar itu. Yani karena malah menganggap syariat itu bermasalah. Wallahu a'lam bishawab.